Kemudian untuk saudara kita R tidak dapat menghadiri undangan yang kita layangkan sesuai dengan jadwal hari ini ya. Namun demikian untuk alasannya jelas ya sudah diberikan ke penyidik. Tadi kan sudah saya katakan bahwa beliau terganggu psikisnya. Yang kedua, beliau juga mental nggak kuat, belum bisa menghadapi hal seperti ini. Jadi dia minta penundaan. Ya, jadi yang jelas undang-undang yang sudah diterapkan ya kepada saudara R udah jelas undang-undang KDRT ya, KDRT ayat 44 ya, yang jelas itu udah 5 tahun ke atas. Sebenarnya kalau kata-kata dibanting-banting itu tidak benar. Itu tidak benar. Banting-banting itu berkali-kali tidak benar. Sebenarnya itu dia menepis ketika dia ke kamar mandi atau mau kamar mandi, Desti ngejar, narik, ditepis segini, itu dia terjatuh. Ini yang terbaik buat Dede. Semua sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Gonjang-ganjing tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora hingga kini belum juga menemukan titik terang dalam pengungkapan fakta serta motif apa yang sebenarnya terjadi. Rasa gelisah serta ketar-ketir akan berbagai macam tekanan dari para netizen pun membuat Rizky Bilar menghindar hingga tidak menghadiri panggilan pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu turut disampaikan sang kuasa hukum yang menyebutkan Rizky Bilar kini sedang menghadapi gangguan mental yang begitu serius. Lika-liku permasalahan rumah tangga keduanya kian pelik ketika nama kedua orang tuanya Lesti kini telah diperiksa sebagai saksi. Lantas, seperti apakah tindak lanjut kejelasan hukum yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dapat mengungkapkan motif yang sebenarnya terjadi dalam dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Lesti? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Menjadi sebuah penantian yang sangat lama dan paling ditunggu-tunggu akan kesaksian dari Rizky Bilar sebagai terduga pelaku dalam KDRT yang dilakukannya terhadap Lesti Kejora. Hal itu kini nampaknya harus sirna usai yang bersangkutan kembali mangkir dalam panggilan pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan ketidakhadiran Rizky Bilar sebagai terlapor, aktor berusia 27 tahun itu kini dikabarkan sedang mengalami gangguan mental yang mana diungkapkan oleh pihak kuasa hukumnya sebagai perwakilan dari Bilar. Nampak tidak menggubris adanya dalil serta bantahan yang dilontarkan oleh kuasa hukum Bilar, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan melalui AKP Nurma selaku Humas menegaskan akan menjemput paksa Rizky Bilar jika kembali mangkir dalam panggilan berikutnya. Lantas, seperti apakah respon Sandi Arifin selaku pihak Lesti dalam melihat tertundanya panggilan terhadap Rizky Bilar? Dan seperti apa pula bantahan dari pihak Rizky Bilar terkait adanya isu KDRT yang hingga kini ramai diperbincangkan? Tadi kuasa hukum dari saudara kita R sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan, kemudian sudah menghadap ke penyidik ya. Kemudian untuk saudara kita R tidak dapat menghadiri undangan yang kita layangkan sesuai dengan jadwal hari ini ya. Namun demikian untuk alasannya jelas ya sudah diberikan ke penyidik ya. Kemudian kita nanti jadwalkan kembali untuk pemanggilan undangan ke saudara kita R. Katakan bahwa beliau terganggu psikisnya. Yang
Yang kedua, dia juga mental nggak kuat, belum bisa menghadapi hal seperti ini. Jadi dia minta penundaan. Jadi tadi sudah memberikan surat kepada Kapolres melalui Kanit. Ya, mereka minta jangan dulu lagi. Ya, tanggal 13 itu sudah pasti kalau bisa sebelum tanggal 13. Seperti itu schedule-nya. Ini yang terbaik buat Dede. Semua sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Ya, jadi yang jelas undang-undang yang sudah diterapkan ya kepada saudara R udah jelas undang-undang KDRT ya, KDRT ayat 44 ya. Yang jelas itu udah 5 tahun ke atas ya. Jadi kita mengumpulkan barang bukti, kemudian sudah memeriksa saksi-saksi, kemudian memang jika mengerucut atau memang menuju kepada yang diduga, itu bisa ditahan. Jadi gini ya, jadi dalam laporan polisi yang kita terima dan pemeriksaan awal terhadap korban yaitu saudari Lesti Kejora, ini menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya dilakukan satu kali. Jadi sebelumnya juga sudah ada kekerasan-kekerasan yang terjadi, namun puncaknya itu pelaporan tanggal 28 September yang lalu, itu merupakan puncak akumulasi karena tidak tahan lagi atas kekerasan yang dilakukan oleh sang suami. Pernah juga suatu ketika berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan bahwa korban pernah dilempar ya dengan bola biliar. Memang betul seperti itu ya, tetapi tidak mengenai. Sasaran lemparannya adalah kepala, tetapi tidak mengenai karena pelempar yaitu saudara Rizky terpleset sehingga bolanya tidak mengenai daripada saudari Lesti Kejora pada saat itu. Ya, kita jadi begini ya. Sebenarnya kalau kata-kata dibanting itu tidak benar. Itu tidak benar. Banting itu berkali-kali tidak benar. Sebenarnya itu dia menepis ketika dia ke kamar mandi, mau ke kamar mandi, Lesti ngejar, ngejar narik, ditepis segini. Itu dia terjatuh. Dan laporan Lesti juga bukan dibanting tapi kebanting. Saya ditanya sama Rizky bilang, saya tanyakan apa benar itu kebanting-banting, kok tidak Pak? Terus saya juga ditanyakan ke Dede, ke Lesti maksudnya. Lesti bilang ya bukan dibanting tapi kebanting. Lesti itu narik ular. Ya, Lesti pilar, kalungnya saya putus, itu pilar menepis, kebantinglah, kejatuhlah ke kamar mandi, ke lantai. Itu tidak bisa menjadi jawaban jika memang itu saksi harus diperiksa. Kemudian yang bisa berbicara adalah visum, ya visum, foto-foto, kemudian CCTV. Terlepas dari gangguan mental hingga bantahan yang dijabarkan oleh pihak Rizky Bilar, kini permasalahan tersebut pun nyatanya tidak membuat segelintir fakta yang telah terungkap hilang begitu saja. Terkumpulnya barang bukti serta kesaksian dari 2 orang pegawai pun nampaknya akan menjadi suatu titik terang akan kebenaran tindak kekerasan yang dilakukan Bilar terhadap sang istri Lesti. Tidak cukup sampai di situ. Pihak kepolisian pun juga mengumumkan 2 nama saksi lainnya yang merupakan kedua orang tua dari Lesti Kejora guna dimintai keterangan kesaksiannya yang akan dijadikan sebagai pendukung laporan yang dibuat oleh sang anak untuk suaminya tersebut. Lantas, seperti apakah langkah yang akan ditempuh kepolisian dalam mengungkap tabir apa yang sebenarnya sedang terjadi atas laporan KDRT yang dilaporkan oleh Lesti? Ya, jadi kemarin kita sudah memeriksa dari ayah dan ibunda dari saudara kita L. Jadi kita memeriksa ayahanda dan ibunda dari saudara L, ya yang melihat atau mendengar. Ya, jadi kejadian itu kita terus mendalami siapa yang melihat dan siapa yang mendengar.
Jadi kita mencari saksi-saksi yang betul-betul bisa menjadi barang bukti. Untuk pemeriksaan itu adalah domain dari penyidik, ya. Yang jelas kita sudah memeriksa saksi-saksi yang terkait, yang bisa melihat atau mendengar kejadian yang sudah dilaporkan. Saya tidak bisa mendalami, ya, tapi kami biar nanti ada pemeriksaan. Yang jelas, waktu Bilar membesuk si Lesti di rumah sakit, itu mereka macam-macam. Bahkan Bilar menyuapin istrinya, sebagaimana mereka suami istri. Dan mereka nggak ada masalah sebenarnya, hanya dibesar-besarkan saja. Ini kami duga ada pihak ketiga yang mengompori, akan dilaporkan aja supaya jelas ini anak seperti itu. Kalau dugaan kami nggak mungkin juga lah. Berarti ada upaya damai. Lesti tulang punggung, Lesti tulang punggung. Kita udah keluar tapi udah di penyidik. Karena memang penyidik adalah yang jelas, yang bisa mendalami baik itu dari alat bukti, kemudian dari keterangan saksi-saksi. Jadi saksi adalah karyawan dari L, ya, ada 2 orang. Kita tunggu saja, ya, nanti memang sudah kita jadwalkan. Mudah-mudahan hari ini beliau 2 orang yang kita jadwalkan untuk saksi datang ke Polres Jakarta Selatan. Ya, untuk sementara ini belum datang. Ya, dua-duanya. Makanya kita masih menunggu. Mungkin kalau nanti sudah pemeriksaan, lalu keterangan BAP itu bisa kami sampaikan. Oke bang. Ya, terus yang kedua, pemberitaan itu kita harus tahu narasumbernya dari mana. Narasumber harus ada 2, baik dari Rizky maupun Lesti. Sementara ini kita lihat memberikan baik juga si Lesti, informasi ini dari mana. Jadi motif yang terjadi di saudari kita L itu sudah didalami oleh penyidik, ya. Jadi nanti itu bisa dibuka di persidangan. Ya, jadi motif itu tidak bisa kita buka di sini karena itu adalah bisa dibuka di persidangan. Kalau itu rekan-rekan, ya, yang sudah bergulir di video atau di TikTok, itu kita tidak bisa menjelaskan karena kita memang hanya menerima yang dilaporkan oleh saudari L. Itu yang kita dalami. Jadi nanti kita jadwalkan kembali, ya. Yang menjadwalkan adalah penyidik. Ya, jadi itu nanti kita bisa koordinasikan dengan penyidik. Masih menjadi sebuah tanda tanya besar akan fakta kejadian yang belum juga terungkap. Kini tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Bilar terhadap Lesti itu pun tak luput dari sorotan sejumlah netizen yang terus memberikan dukungan terhadap Lesti yang masih menjalani perawatan intensif pasca alami KDRT. Gelombang serta dukungan penuh cinta untuk Lesti pun banyak membanjiri platform media sosial dalam beberapa pekan yang khususnya berasal dari warga Cianjur. Dan seperti inilah bentuk support serta perlawanan warga Cianjur yang mengecam keras tindakan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Ya, saya istilahnya Lesti itu kebanggaan kami gitu ya. Istilahnya orang lembur mah istilahnya bangga banget gitu sama Lesti itu karena prestasinya juga. Terus sekarang tiba-tiba kita lihat Lesti disakitin gitu ya. Kita kecewa banget sebenarnya, emang kita tidak tahu lah masalahnya apa. Sampai segitunya gitunya. Kalau bener nih berita Lesti kayaknya KDRT gitu ya, laporannya kan kayak gitu. Saya sangat kecewa banget gitu. Soalnya saya juga sering lah berumah tangga mah gitu, tapi nggak sampai KDRT. Lebih baik kita pergi aja gitu, gimana gitulah. Itu saja dari saya mah. Ya, saya pas lihat berita kemarinnya, lihat berita cuman lihat di HP, di YouTube gitu ya, di media-media sosial. Saya sempat kaget juga. Oh, kok seperti ini? Sangat nggak nyangka sekali gitu. Sangat nggak nyangka sekali. Tapi kan kita dipikir lagi yang namanya juga rumah tangga. Perasaan seorang masyarakat Cianjur khususnya, ya kan, menurut Mama pribadi justru sangat mengecewakan ya, dengan hal seperti itu, kejadian yang tidak terduga seperti itu, dan khususnya untuk masyarakat Cianjur
merasa kecewa. Mungkin untuk seluruh Indonesia juga tahu bahwa hal demikian kurang baik untuk seorang figur ya, seorang suami yang kurang baik, Dede. Terhadap untuk Dede, betul, sangat tidak terima sebagai mama, sebagai sesepuh, khususnya untuk mewakili masyarakat Cianjur, merasa tidak terima. Karena beliau dialah yang berprestasi untuk masyarakat Cianjur, mengangkat martabat masyarakat Cianjur. Jadi Dede Lesti ini subhanallah figur yang baik, anaknya polos dan kelihatan nggak terlalu banyak bertingkah. Jadi masyarakat Cianjur sangat mendukung sekali terhadap Dede Lesti gitu. Saya sangat shock sekali ya. Saya nggak menyangka begitu. Saya nggak menyangka terjadi hal-hal seperti itu. Saya sayangkan hal-hal seperti itu. Saya udah usia 54 tahun. Saya udah nikah 30 tahun. Jangankan menampar, menyentil istri pun saya gak pernah. Apalagi menampar seperti itu. Kalau menampar ya, kalau dia menampar, itu lebam seperti itu tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Saya sayang, sangat sayang itu. Kalau betul itu pekerjaan Bilar, sangat disayangkan sekali. Yang ditakutkan dedeknya sakit di rumah sakit dan ayahnya pun kena imbasnya. Itu yang sebagai uaknya iba itu seperti itu sampai ke sana. Kalau keluarga itu sampai di sana pikirannya, mungkin ayahnya sangat sedih sekali. Dia anak kesayangannya, mungkin sayang sama anaknya, kan lebih sayang dia itu mengurus ya. Saya tahu pesan sama ayahnya dulu itu, Dek, namanya adik saya itu, orang tua Dede Lesti itu adik saya. Di Indosiar pulang atau berangkat, maaf, jangan ditinggalkan Dede. Karena sakingnya sayangnya dia, sampai akhir waktu nikah juga masih sama ayahnya juga, belum dikeluarin gitu. Ketika ditinggal itu sesudah menikah dengan Bilar, sangat sayangnya. Dan juga mungkin orang tuanya ya sangat terpukul sekali dengan keadaan. Mudah-mudahan ayahnya tidak terlalu banyak pikiran yang lebih, karena saya tahu ayahnya juga sakit, mempunyai penyakit yang belum sembuh 100% begitu. Dia sudah berobat tapi sembuhnya belum 100%. Jadi gimana ya? Seperti kakeknya di sini gak mau bicara gimana? Ya dia merenung saja, memikirkan anak dan cucunya. Disamperin kita juga kadang-kadang gak mau. Apalagi sesudah melihat foto ya kemarin tidak, tadi pagi saya melihat foto di dalam HP dari Facebook juga dari itu ya, keadaan Lesti seperti gitu. Untuk uanya sangat sakit sekali, sangat sakit sekali. Jadi itu oleh orang tuanya, oleh teman-temannya di sini, gak ada yang seperti ini. Dan keluarga kami pun tidak ada yang seperti itu terhadap keluarganya. Selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.